Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan kami belajar dari segala yang tidak baik dalam diri kami maupun dalam diri orang lain. Kami belajar bukan hanya dari yang baik, yang tidak baik pun bisa kami dapatkan pengajaran, terutama dalam kritik Yesus kepada para ahli Taurat dan pemimpin agama. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat, para pemimpin agama. Ya. Mereka munafik, mereka hanya berbicara tetapi tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan. Mereka hanya mengajarkan hal-hal yang lahiriah. Mereka lupa masuk ke kedalaman dalam hidup, pengalaman akan Allah itu. Mereka juga orang yang memberikan beban berat kepada orang lain, tapi tidak kepada dirinya sendiri. Mereka juga suka pamer di depan orang, flexing dalam bahasa sekarang. Apa yang menurut saya penting yang kita sadari dari cara Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat, seperti kuburan di luar bagus tapi di dalam busuk. Apa yang kira-kira penting? Itu hidup batin. Hidup batin yang baik, yang punya relasi dengan Tuhan. Tuhan yang memiliki hati kita, menerangi hati kita, mendengarkan hati kita. Dan itulah yang kira-kira dapat kita dapat kita pelajari dan dengarkan. Mari hidup batin kita. Dan hidup batin kita tidak selalu baik, tapi juga ada banyak kotoran-kotoran, ada banyak kerusakan-kerusakan, ada banyak dosa, ada banyak kelemahan-kelemahan. Kita belajar itu sebagai pengetahuan kita untuk memperbaiki hidup kita. Jangan kita sedih, jangan kita susah kalau kita melihat diri kita dengan segala kekurangan, tapi itu bagian dari pengetahuan yang harus kita pelajari, yang kita renungkan dan kita hayati, dan terus-menerus kekurangan ketidakjujuran kita dalam diri kita, bahkan seperti itu juga menjadi pegangan kita untuk bisa belajar banyak, untuk memperbaiki diri, untuk menjadi kudus. Itu mulai dari segala yang tidak baik pada diri kita. Maka gereja memberikan banyak kesempatan dengan sakramen tobat. Gereja memberi kesempatan kepada tahun jubilium, supaya akar dosa kita semakin lama semakin bersih. Tujuan kita paling penting adalah berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari, semoga hati kita murni bagi Allah. Kita persembahkan seluruh diri kita dengan segala kekurangan, keterbatasan kita. Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati kita supaya hati kita hati yang murni, yang kita persembahkan kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Bahkan mungkin pada hal yang tidak baik sekalipun. Tuhan memberkati Anda dan kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.